menjelang sore, aku mondar-mandir di depan teras. Suami yang kutunggu tak kunjung datang. Jangan bilang dipulang ke rumah perempuan sialan itu. Tanganku mengepal menahan amarah. Aku tak akan memaafkannya, jika malam ini dia kembali bersama perempuan itu. Seharusnya dia juga memikirkanku. Aku juga hamil, istrinya yang sudah menemaninya selama 7 tahun. Sedangkan perempuan itu baru menjadi istrinya. Aku yang menemani suamiku berusaha dari nol, dari yang tak punya apa-apa sampai punya jabatan yang sebagus sekarang ini. Rasanya ini tidak adil, hanya beralasan keturunan dia tega menduakanku. Lalu sekarang mencoba tak berlaku adil. Padahal aku sudah bersusah payah mencoba untuk ikhlas. Jika malam ini, dia tak pulang ke rumahku, awas saja. Aku akan kembali menghajar perempuan jalang itu. Emosiku sudah membuncah, hari sudah menjelang maghrib. Tapi Mas Yoga belum pulang juga. Aku tak tahu harus berbuat apa. Aku belum tahu di mana rumah perempuan itu. Kemana harus kucari mereka. Batinku sungguh tersiksa. Azan maghrib berkumandang, terpaksa aku masuk ke rumah. Menuju kamar mandi, berwudu lalu sholat. Pikiranku sedikit lebih tenang seusai menjalankan kewajiban itu. Kurai handphone di atas nakas, mencari nomor suamiku. Mencoba menghubunginya. Untung masuk. Halo, maaf ya Riana, Mas sekarang di rumah Rindu. Tadi abis belanja kebutuhan dapur Rindu, Mas sholat maghrib di sini. Nanti sehabis makan malam Mas balik ke sana, ya. Coba sare lokasi rumahnya, aku mau ke sana sekarang. Jangan Riana, kamu tunggu di rumah saja sayang. Tidak, pokoknya Mas kirim lokasinya. Aku ke sana sekarang juga. Kami mau apa ke sini? Aku ingin tahu rumahnya di mana, itu saja. Keberatan. Ya sudah, Mas kirim lokasinya. Setelah mendapatkan alamatnya, aku segera menyambar kunci mobil. Mengemudikan mobil dengan tergesa, aku sangat marah. Aku yakin perempuan itu sengaja meminta macam-macam pada suamiku agar dia pulang ke rumahnya. Awas saja, aku akan beri dia pelajaran. Ketika sampai di lokasi, aku lihat rumah itu. Rumah yang tidak jauh berbeda dengan rumahku. Besar dan juga mewah. Aku segera membunyikan klakson mobil agar dia keluar membukakan pagar. Kulihat suamiku keluar rumah, membukakan pintu pagar. Aku langsung memasukkan mobil ke garasi. Keluar mobil dengan wajah memendam amarah. Ayo masuk, Ma. Rindu sedang di dapur. Aku mengikuti langkah suamiku memasuki rumah itu. Aku yakin pasti harga rumah ini mahal. Perabotan yang ada di dalamnya juga terlihat mahal. Suamiku sudah mengeluarkan uang yang banyak untuk perempuan itu. Aku membencinya. Mbak Riana. Silahkan masuk Mbak, perempuan itu tersenyum penuh kemenangan padaku. Aku yakin sekali pasti dia perempuan licik, pandai bermain api, sehingga suamiku begitu penurut padanya. Untuk belanja urusan dapur, aku tidak pernah meminta bantuan suamiku, lalu kenapa sekarang kamu berani-berani memerintah suamiku seperti ini? Ma, maklum sajalah Ma, kan dia masih baru di sini. Dia belum tahu kemana harus pergi berbelanja, suamiku masih mencoba membelanya. Benci sekali mendengarnya. Iya, Mbak, kali ini saja. Untuk seterusnya, aku akan belanja sendiri. Kalau kamu merasa bisa pergi sendiri, kenapa tidak dimulai hari ini? Kenapa harus meminta tolong suamiku? Kamu kan tahu dia harusnya pulang ke rumahku. Tapi gara-gara kamu, dia akhirnya ke sini. Ma. Cukup Ma, jangan mulai lagi. Diam Mas, aku tahu tipikal perempuan seperti ini. Menggoda suami orang dia jago, masa belanja sendiri dia tidak bisa. Bak, jangan sembarangan menuduh ya. Aku bukan penggoda suami orang. Mas Yoga sendiri yang jatuh hati padaku, karena dia tidak puas padamu. Apa kamu bilang? Berani sekali berucap seperti itu. Kamu yang murahan. Menjajakan tubuhmu pada suami orang, dasar perempuan rendahan. Mas Yoga sangat marah saat aku memarahi istri mudanya. Dia menggenggam erat tanganku lalu menarikku keluar. Cukup, Ma. Kamu sudah keterlaluan berkata seperti itu pada Rindu. Jadi benar ucapanku.
Dia perempuan rendahan yang kamu tiduri sebelum kamu nikahi. Apa benar? Mas Yoga terlihat gusar mendengar kata-kataku. Kalaupun itu benar, bukan masalah lagi sekarang. Kami sudah menikah secara sah. Perempuan itu membuka aibnya sendiri. Oh, jadi kamu sengaja mendekati suamiku. Apa yang kamu incar? Harta suamiku. Tidak semudah itu kamu mendapatkannya. Riana, sekarang kamu pulang. Jangan bikin keributan di sini. Mas Yoga mengusirku, rasanya sakit sekali. Dia lebih membela perempuan itu. Tidak mas, aku butuh penjelasan darimu. Apa benar yang dikatakan perempuan itu? Suamiku hanya diam, aku tahu pasti semua yang dikatakan perempuan itu benar. Bukan mertuaku yang memaksa untuk menikahi perempuan itu, pasti Mas Yoga yang tergoda akan rayuan perempuan itu. Hatiku rasanya sakit, suamiku tega memperlakukanku seperti ini. Padahal aku selalu siap kapanpun dia minta dilayani. Tapi kenapa? Dia tega bermain api di dalam rumah tangga kami. Ya, tentu saja Mas Yoga tergoda padaku. Secara aku jauh lebih seksi daripada Mbak. Darahku mendidih mendengar ucapannya. Kulangkahkan kaki dengan cepat, menghampiri perempuan itu. Menarik lengannya dengan sangat kuat, hingga dia terjatuh tepat di depan suamiku. Suamiku dengan cepat memeluk tubuh perempuan itu, hatiku tambah sakit melihatnya. Kutarik rambutnya sekuat tenaga. Memukuli wajahnya berulang kali. Mas Yoga yang berusaha menyelamatkan perempuan itu dari amukanku, tak lepas dari pukulanku. Aku menghajar perempuan itu, sekaligus suamiku yang berupaya untuk melindungi tubuh perempuan itu. Berkali-kali kucakar bagian tubuh perempuan itu yang bisa kupegang. Mas Yoga benar-benar kubuat kewalahan. Cukup, Riana, kamu jangan bertindak seperti ini, ingat, kamu hamil, Rindu juga hamil. Tolong berhentilah Riana. Aku tersadar, sekarang aku sedang hamil. Aku takut terjadi apa-apa nantinya dengan kandunganku. Aku terdiam. Di tanganku ada rambut perempuan itu yang rontok karena kujambak. Nafasku naik turun. Aku sangat benci pada pengkhianatan suamiku, dan juga perempuan itu. Aku tahu pasti dia berniat untuk menguasai harta suamiku sehingga mau dijadikan istri kedua. Perempuan itu menangis terisak, bajunya robek, ada bekas cakaranku di tubuhnya. Pasti itu terasa sakit, tapi semua itu tak sebanding dengan kesakitan yang aku rasakan. Suamiku memapah perempuan itu memasuki rumah. Aku terdiam terpaku menatap kepergian mereka. Aku belum bisa mengatur emosiku. Nafasku masih naik turun. Rasanya aku ingin berlari jauh, meninggalkan deritaku di sini. Tapi aku tak punya kekuatan untuk melakukan itu. Riana, masuk. Mas Yoga memaksaku memasuki rumah perempuan itu lagi. Aku enggan memasukinya. Aku ingin pulang. Tapi suamiku menghampiriku, lalu menarik paksa tanganku. Duduk, Riana. Mas Yoga memaksaku duduk berhadapan dengan perempuan itu. Dia masih menangis, merapikan rambutnya yang berantakan. Ini untuk terakhir kalinya Mas, biarin kamu menghajar Rindu. Kalau nanti kamu ulangi lagi, Mas akan bersikap tegas padamu. Apa Mas mengancamku? Demi perempuan rendahan ini, jangan panggil dia seperti itu. Dia punya nama Riana. Mas sudah muak menghadapi sikap arogan kamu. Ini peringatan terakhir untukmu. Dia yang arogan Mas, dia yang licik merayumu. Dan kamu juga sama saja dengannya, tak punya iman, tergoda karena tubuh perempuan itu. Sudah, cukup, sekarang kamu pulang. Mas akan pulang nanti, setelah Rindu diobati. Kamu perempuan rendahan, jangan berpikir bisa seenaknya padaku, kalau nanti kamu masih banyak berulah. Aku akan kembali menghajarmu. Ku peringati perempuan itu sebelum aku beranjak pergi. Terlihat mukanya pucat, aku tahu dia takut ancamanku. Matanya takut-takut memandangku. Dan kamu, Mas, aku tunggu kamu di rumah. Awas saja jika kamu tidak pulang. Aku akan kembali ke sini menghajar perempuan tak tahu malu ini. Sudah, Ma, pergilah, pulang.